Ketakutan paling besar sekarang adalah karena sistem mobil modern sekarang ini kelistrikannya jauh lebih sensitif dibanding sistem kelistrikan mobil di zaman dulu. Biar garansinya tetap aman, jadi kita nggak boleh mengganggu sistem si mobilnya itu sendiri. Misalkan, Bosan dengan suara audio standar tapi masih takut buat upgrade? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas gimana tren audio di tahun 2026 ini hadir buat menjawab semua kekhawatiran kalian. Langsung aja yuk kita bahas bareng Ko Han dari Audio Plus. Halo Ko. halo Windy. Ko, aku mau tanya-tanya nih Ko soal tren audio mobil 2026 Ko. Ya, Nah, sekarang kan udah masuk 2026 nih Ko. Tren audio sekarang tuh seperti apa sih Ko? Soalnya aku denger nih ya Ko, masih banyak pemilik mobil bensin, mobil listrik, atau mobil hybrid yang takut buat pasang audio. Misalnya kayak masalah potong-potong kabel Ko. betul Windy. Jadi ketakutan paling besar sekarang adalah karena sistem mobil modern sekarang ini kelistrikannya jauh lebih sensitif dibanding sistem kelistrikan mobil di zaman dulu. Otomatis misalkan ada potong-potong kabel, jadi resiko errornya lebih gede dibanding mobil zaman dulu gitu. Nah, kalau kayak gitu solusinya apa Ko? Tetap bisa pasang audio mobil nggak? Tetap bisa dong, tapi yang jelas pasang audio mobilnya dengan cara yang lebih aman ya kita ngomong. Lebih aman itu bisa digunakan soket plug and play atau bisa dipasangkan dengan cara plug and play. Nah, soket-soketnya itu tiap mobil beda-beda, tergantung sistemnya, tergantung tipe mobilnya. Jadi sistem pemasangannya pun simpel, tinggal colok-colok aja di sistem eh, audio mobilnya dengan cara pakai soket gitu. Jauh lebih aman berarti ya Ko ya. Jauh. Terus kalau misalkan plug and play kayak gini, instalasinya relatif lebih cepat gak sih Ko? Secara instalasi jauh lebih cepat karena kan kita nggak perlu nyariin kabel satu-satu, kita nggak perlu potong-potong sambung-sambung manual. Jadi kita udah pakai soketnya udah ada, udah terintegrasi sama DSP-nya, udah tinggal colok-colok aja soketnya. Jadi relatif lebih mudah dan biasanya dealer-dealer kita yang udah menyediakan soket-soket ini juga bisa kelarin instalasi mobil itu paling sehari gitu, Beres. ya, bisa kelar. Oke. Sehari pasti beres. Terus biasanya ada lagi nih kok orang kepikiran soal garansi kok. Oke. Nah, kalau pasang audio aftermarket kok, biasanya bikin garansi hangus gak sih kok? Jadi gini, biar garansinya tetap aman, jadi kita nggak boleh mengganggu sistem si mobilnya itu sendiri. Misalkan kita mau pasang audio, otomatis kan kita butuh kabel strom atau kita butuh jalurin kabel speaker baru gitu. Nah, kalau bisa jangan numpang di kabelnya mobil. Jadi harus kalau kabel strom ya kita urut ulang dari aki. Tentunya kita kasih fuse juga supaya lebih aman. Terus misalkan kita perlu jalurin kabel speaker, kita jalurin juga kabel speaker baru. Jadi kita nggak perlu motong kabel speaker yang ada di mobil. Itu. Terus mobil sekarang juga jauh lebih canggih di sistem koneksinya ke dalam head unitnya mobil ada dua macam sekarang. Ada sistem digital dan juga sistem analog. Nah, ketika sistem digital, misalkan mobil-mobil listrik Cina sekarang, kita bisa sebut dia menggunakan koneksi namanya A2B. Nah, itu bisa support dengan salah satu unit kita yaitu AB218. Nah, dengan AB218 itu dari Golhon ya tentunya ya. Kita bisa connect ke sistem digitalnya mobil tapi tanpa mengganggu yang ada di mobil. Jadi semuanya tetap aman dan nggak bermasalah. Dan yang kedua adalah sistem analog. Nah, ketika kita bekerja secara sistem analog dengan menggunakan soket plug and play tadi yang saya sebutkan, jadi nggak perlu motong-motong kabel, semua udah plug and play, tinggal pasang soket aja, tinggal copot dari original mobil. Yang satu ada yang ke mobil, satu ada ke DSP kita, yang satu ke speaker mobil. Jadi semua udah soket-soket aja. Jadi nggak perlu potong kabel, otomatis dengan bikin kinerja yang seperti ini, pemasangan yang seperti ini, otomatis pasti lebih aman dan juga secara pengalaman kita udah melakukan seperti ini pun garansinya tetap aman. Oke, berarti sejauh ini aman-aman aja ya kok ya? Sejauh ini sih aman-aman aja. Oke, nah terus kok kita kan udah bahas nih masalah tren plug and play ini kok. Nah, ada juga nih kok orang yang takut pasang audio karena dia nggak mau modifikasi pilar speakernya kok.
Oke, Dan ada juga yang merasa takut ganggu pandangan, apalagi betul. kan kalau speaker three way ya kok ya, ada mid-range di pilar kanan dan pilar kiri. Nah, ini solusinya gimana kok? Nah, ini sekarang juga orang-orang pada seneng nih begini. Beberapa dealer kita banyak banget sekarang masang tuh secara OEM looks lah kita ngomongnya ya. OEM looks tuh berarti semua speaker ada di dalam tempat originalnya. Jadi nggak ada tuh nongol-nongol kan seperti tadi kamu bilang bikin pilar lah apa segala macam. Nah, jadi speakernya itu memang ukurannya juga beberapa speaker ada yang khusus. Kayak Crescendo itu ada tipe OEM-nya. Ukuran speakernya lebih kecil, jadi kita bisa masukin ke dalam tempat originalnya ya. Jadi kalau begitu juga tergantung mobil, ada yang OEM-nya two way, berarti kita cuma bisa pasang speaker two way, tweeter dan mid bass di dalam tempat originalnya. Kalau speakernya three way, OEM-nya bisa three way, kita bisa pasangin tuh speaker three way OEM di dalam tempat original mobilnya gitu. Oke, nah kok walaupun tampilannya tetap rapi kayak standar bawaan pabrik, tapi pasti ada juga nih kok yang mikir kalau pasang audio itu bakal menuhin bagasi karena banyak perangkat kayak amplifier dan jadi makan banyak space. Itu gimana kok? Nah, untuk sekarang karena teknologinya udah lebih maju, jadi otomatis seperti Goldhorn sekarang udah keluarin satu DSP dengan berikut juga dengan amplifier yang ukurannya compact dan kita nggak perlu tambah perangkat lagi. Otomatis dengan satu perangkat bisa nge-cover semua tuh. Jadi space-nya tetap aman kita karena dengan satu unit begini aja kita bisa pasang di kolong jok ataupun bisa kita taruh di bawah dashboard, bawah konsol gitu. Jadi bisa ngumpet. Jadi bagasinya tetap luas. Jadi praktis banget dong kok berarti. Sangat praktis. Oke, terus kalau buat mobil sekarang nih kok yang speakernya banyak kok, emang di SPM ini aja cukup kok? Nah, justru DSPM ini, DSPA 1216 ini sangat cocok buat mobil-mobil yang speakernya banyak. Kayak misalkan Lexus LM, Land Cruiser, Alphard, Hyundai Palisade, gitu kan speakernya banyak tuh ada belasan. Karena pertama mobil-mobil ini space-nya juga minim. Nah, yang kedua speakernya banyak, ada belasan. Nah, DSPM ini dengan 12 channel amplifier di dalamnya bisa nge-cover keseluruhan sistem di mobil itu. Dan selain itu, di dalam DSPM ini juga ada fitur Sky-Atom yang otomatis bisa bikin efek panggungnya lebih baik dan kita bisa berasa imersif. Jadi dia ada efek imersifnya di dalam. Jadi kita berasa kayak ada di dalam musiknya itu sendiri. Nah, sebenarnya tren ini juga saya udah lihat waktu saya tahun lalu saya ada ke Cina. Itu sekarang nggak cuman mobil-mobil mewah aja yang dipasangin pakai DSPM begini dengan fitur Sky-Atom karena memang sekarang kita tahu kayak mobil mewah tuh di atas ada speakernya, terus di bagian belakang ada surround, ada center dan segala macam. Nah sekarang mobil-mobil biasa pun juga mulai tuh dipasangin begitu, ada speaker surround di bagian depan, ada bagian belakang, di bagian center juga kita kasih lagi supaya juga bisa merasakan feel imersif di dalam musik itu dan juga efek panggung yang lebih baik gitu. Jadi tren audio mobil sekarang udah mengglobal ya kok ya, apalagi periode ke Cina ya kok itu ya. Iya betul, sangat global. Tadi kan Koko nyebutin kalau pakai DSPM ini aja udah cukup kok. Kalau gitu masih perlu subwoofer nggak sih kok? Tetap perlu dong, karena kan subwoofer gimana pun juga tetap cuman bisa subwoofer yang bisa memproduksi nada atau frekuensi rendah itu sendiri. Dan itu kan sebenarnya sebagai feelingnya musik kan di frekuensi rendah. Nah, kalau misalkan orang kadang takut space-nya kemakan kalau kita pasang subwoofer dengan box di belakang, nah kita ada solusinya lagi nih, subwoofer rainbow, subwoofer kolong. Nah, dengan subwoofer kolong ini kita bisa tetap dapat nada rendahnya, tapi space-nya nggak kemakan sama sekali karena bisa kita taruh di kolong jok, ataupun kita bisa taruh di belakang karpet dan segala macam gitu. Jadi tampilannya tetap clean ya kok ya? Betul, tampilan tetap clean. Oke, kok kalau pasang audio rasanya kayaknya kurang lengkap gak sih kok kalau nggak pasang peredam? Betul. Nah, tapi masih banyak nih kok yang takut pasang peredam, takut bensinnya boros, tarikannya berat. Nah, itu gimana kok? Jadi gini, sebenarnya benar banget kalau pasang audio biasanya juga pasang peredam karena ketika kita di dalam mobil sambil nyetir, pengen dengar audio yang enak, otomatis kita butuh kabin yang senyap. Jadi jangan sampai ada suara dari luar masuk, suara bising dari luar masuk. Otomatis kita butuh peredam itu tadi. Selain itu juga akustiknya jadi lebih baik sih ketika ada peredam. Karena pintunya yang jadi box mid bass itu lebih rigid juga ketika ditambahin peredam. Nah selain itu kalau misalkan orang ngomong jadi makin berat nggak mobilnya atau makin boros nggak. Nah sekarang kita juga ada solusinya. Kita ada
satu merek dari Gran Turismo, dia ada keluarin peredam setebal 2 mili, tapi sebenarnya khusus mobil EV sih. Jadi dia tipenya GT2 EV. Kenapa dinamain EV? Karena dia enteng. Nah, karena dia enteng ini, jadi kita udah ukur, kita udah timbang juga dengan ukuran lembaran yang sama dibandingkan dengan peredam lain, dengan ukuran yang dengan ketebalan yang sama juga, beratnya dia separohnya. Jadi lumayan signifikan secara bobotnya, tapi secara peredaman tetap lebih baik gitu. Selain itu kalau kita taruh di air dengan ukuran mungkin sekecil inilah kira-kira. Nah, dia bisa ngambang gitu. Jadi walaupun ringan tapi kemampuan redamnya tetap maksimal ya kok? Betul, sangat Oke, maksimal. berarti ya. mitos soal peredam tadi di tahun ini udah nggak relevan ya kok ya? Betul, jadi mitos orang kadang bilang pasang peredam jadi makin boros, makin berat. Sebenarnya udah nggak relevan lagi karena teknologinya udah maju sekarang. Oke kok, makasih ya kok. Sama-sama. Jadi itu dia teman-teman, tren audio mobil 2026 ini menjawab semua kekhawatiran kalian buat pasang audio mobil. Mulai dari instalasi plug and play, konsep OEM look, efisiensi ruang dengan adanya perangkat compact, sampai penggunaan peredam. Buat teman-teman yang tertarik untuk upgrade audio mobil dengan produk Audio Plus bergaransi resmi, langsung aja datang ke authorized partner kita yang terdekat di kota kalian. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye. Bye.